bukan dingin-dingin biasa, tapi ini dinginnya sangat dingin gitu guys. Dan mobil ini akan saya jual tidak sampai 80 juta, sudah terima pajak itu. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel 40. Selamat datang kembali setelah beberapa hari, mungkin sekitar 2 minggu lebih saya tidak upload video. Dan hari ini saya mau upload video tentang sebuah mobil yang kita baru dapatkan, yang kemudian mau kita restorasi karena mau kita jual ke calon konsumen. Tapi sebelumnya kita lihat dulu seperti apa bahannya biar tahu semuanya kondisi mobil ini sebelum direstorasi. Karena kalau namanya sudah direstorasi, sudah nanti sudah tahu hasilnya dan tidak di video bagaimana bahannya, maka tidak akan tahu mobilnya sebelumnya seperti apa. Apakah pernah eksiden, pernah terbalik, atau lain sebagainya. Dan hari ini kita mau lihat seperti apa mobilnya, seperti apa bahannya, apakah ada tanda-tanda ada kerusakan parah atau tidak. Dan mobil ini akan saya jual tidak sampai 80 juta, sudah terima pajak hidup, sudah terima mulus, dan siap pakai, bukan siap dandan. Tapi sebelum kita lanjut ke mobilnya, subscribe yang belum di subscribe di channel 4 Putri, like, komen, dan jika perlu bagian juga jangan lupa tekan tombol loncengnya. Sehat dan bahagia untuk teman-temanku semuanya dimanapun. Oke, kita langsung ke mobilnya. Oke, nah ini dia mobilnya. Mobil ini adalah Suzuki R3 2012 dengan tipe yang termasuk tipe standar. Tapi kondisi bagian interior dalam semuanya masih normal, hanya kotor pemakaian saja, wajar karena ini adalah 2012. Dan di bagian door trim dan jok semuanya masih bagus, bahkan di bagian belakang tidak ada bekas tanda-tanda kerusakan parah yang biasanya untuk membawa barang, dan hidroliknya juga masih berfungsi dengan baik. Makanya kita mendandani bagian atasnya, kita tahan pakai tali tambang karena kalau tidak dia akan naik ke atas tuh. Tuh, masih main guys, masih main. Nah di sini ada sedikit penyok, nanti akan kita perbaiki semuanya dengan Pak Jarwo yang biasa menyulap mobil yang tidak bagus menjadi luar biasa bagus. Dan sebenarnya mobil ini bukan tidak bagus, hanya terlihat kurang bagus karena banyak baret-baret di seluruh bodinya seperti itu. Ini ditambah-tambah pengait di bagian bempernya, kita nanti akan buang, akan kita bersihkan biar terlihat bagus, biar terlihat elegan seperti baru gitu. Dan velgnya ini guys sudah dipasang punyanya yang GX ya, punya tipe yang paling bagus. Kita dekati. Nah ini velgnya menggunakan ring 15 dengan ukuran ban 185 per 65. Nah, kita lihat dulu sebelum kita pindah dari sini. Nah ini adalah cakramnya, masih bagus, belum gentong atau belum termakan yang terlalu parah. Nah di sini juga kita bisa lihat terawat atau tidaknya seperti itu guys. Kita bisa lihat dari sini karena biasanya banyak pemakai yang lalai untuk penggantian kampas cakramnya, bahkan kadang-kadang dipaksa walaupun sudah habis, makanya dia akan menimbulkan gentong di bagian piringan cakram. Kalau masalah bodi itu orangnya luar biasa dia. Ini memang bawaan, warnanya untuk bawaan yang tipe standar dia warnanya hitam, tapi nanti akan kita buat warna silver untuk menyelaraskan warna dari bodinya ini guys, biar terlihat mobil ini tipenya yang bagus. Bagian kap mesinnya sudah ada kelupasan, tapi ini bukan kelupas
dempul yang kelotok ini hanya pelamirnya, pelapis atau cat yang mengelupas, karena umurnya sudah belasan tahun lamanya, maka wajar dengan kondisi yang seperti ini. Tapi untuk tulangannya bagus semuanya. Nanti kita lihat, nanti kita buktikan. Untuk bagian depan, pelatnya S1684PF. Memang ini bukan plat aslinya ya guys, dipasang plat palsu, tapi nanti kita akan berubah dengan plat aslinya. Ini adalah plat F atau plat Bogor, kota hujan. Nah, di sini ada keretakan kaca besar. Nanti kita akan ganti baru. Jadi jangan khawatir, untuk yang membeli mobil ini nantinya pasti mendapatkan unit yang siap pakai, bukan siap dandan dan siap dibawa kemanapun. Bantingan dari mobil ini walaupun dia tipe standar masih enak sekali guys, masih makanya gini, kalau kita sebelumnya memakai Toyota Innova, jika ingin mengganti mobil yang lebih murah atau yang lebih kecil, jangan lari ke yang lain, larilah ke Suzuki R3, karena suspensi dari Suzuki R3 ini sama persis dengan Innova. Seperti itu guys ya, walaupun tidak 100% sama, tapi masih ada mantep-mantepnya gitu. Tapi kalau kita pindah ke misalnya Daihatsu Xenia atau Toyota Avanza, ya bukan berarti tidak bagus, itu pun bagus mobilnya, tapi untuk suspensi bantingannya jauh daripada Suzuki R3. Nyes 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 nyes, seperti kita di dalamnya nih. Kita misal duduk di dalamnya, ini mobil murah guys, mobil murah bener. Ini tipe yang standar, bahkan masih engkol ya guys, kacanya masih engkol. Tapi kita duduk di dalamnya ini seolah-olah ini ada sebuah kemewahan yang alami gitu. Jadi mobil ini memang dulunya didesain lebih elegan, terasa lux, lebih mewah gitu. Ya walaupun, nah seperti ini, tapi memang ada beberapa kekurangan di mobil ini. Salah satunya adalah pokoknya kekurangan kelebihan kalau menurut saya di setiap kendaraan itu ada. Kalau mobil-mobil jenis ini yang sebelumnya kita beli dari orang yang salah merawatnya atau sering membawa barang di dalamnya yang akan melukai bagian door trim, bagian keseluruhan door trim interior ini, maka mobil ini mewahnya akan hilang. Maka dari itu akan sulit dijual ketika dalamnya sudah tidak bagus lagi atau tidak bisa dibuat bagus. Lain daripada mobil yang saya dapatkan ini. Saya beli ini karena saya lihat hanya kotor-kotor pemakaian saja, bukan kotor cacat atau kotor yang tidak bisa dibuat bagus gitu. Ada sedikit penyok-penyok saja. Nah ini adalah salah satu teknik untuk mengembalikan penyok di bagian les plangnya, karena dia rapet ya guys. Kita tidak dibolongin, tidak dilas, hanya disekrup lalu ditarik, karena itu sangat mudah sekali mengembalikan seperti semula. Bagian belakang las titikan masih bawaan pabrik ya guys ya, bawaan pabrik. Mobil ini lempeng, hanya penyok menyeluruh, baret menyeluruh, kecil-kecil kita perbaiki. Ini bagian dalamnya. Bagian pedal kopling, pedal rem bersih. Terus di dalamnya ini baunya juga masih bau khas R3 guys. Kita buka bagian mesinnya. Nah, kita lihat kap mesinnya guys. Kap mesinnya masih bawaan, belum ada tanda-tanda pembengkokan, bekas di repair atau lain sebagainya tidak ada. Dan ini masih asli. Bawaan pabrik, belum ada las-lasan bengkel, belum ada. Masih ada ininya, peringatan bawaan pabriknya. Mesinnya kering dari atas bawah, pokoknya mobil ini bagus. Olinya kita cek, olinya aman, bahkan masih bening. Kita dengarkan mesinnya, kita hidupkan mesinnya dulu. Kilometernya
tidak main, kita untuk menurunkan kilometer kita apa adanya ya guys. Kilometer berapa ini? 192.000 2012 ya, termasuk wajar dan termasuk tidak banyak. Nah, ini adalah ciri khas dari mesin Suzuki R3 yang masih normal. Ini masih bawaan semuanya, masih normal. AC, AC-nya benar-benar dingin, bukan dingin biasa, tapi ini dinginnya sangat dingin gitu guys, gigit gitu ya. Dinginnya bukan dingin hawar-hawar, tapi dinginnya gigit. Kayak bibir digigit. Kata Lek Jarwo. Setirnya masih enteng, masih aman, tidak ada bunyi-bunyi yang menandakan kerusakan gitu. Yang jelas dinginnya gigit. Kata Lek Jarwo langsung nyambung gigit. Kalau namanya gigit ini ya seperti itu kira-kira. Oke, mungkin hanya sampai di sini saja videonya. Nanti kita video lagi setelah beres. Ini ada penyok-penyok sudah diperbaiki. Wah, bahkan nyaris sempurna guys. Ini tinggal tambah dempul tipis. Nanti langsung dijadikan penyok-penyok. Pokoknya menyeluruh, ada badan, ada penyok tipis. Tapi bagian atas aman. Karena mobil ini bukan bekas travel atau bukan bekas untuk narik penumpang. Jadi bagian atas aman, tidak bekas dipasang-pasang bagasi atas atau bagasi atas dan lain sebagainya yang kemudian untuk bawa barang dan melukai bagian atap. Ini tidak. Oke, kita lanjutkan nanti setelah jadi.